maka Yesus akan tetap datang, tetapi bukan untuk memberkati, tapi untuk mengapakan bumi. Baca Alkitab saudara. Ayo baca 1, 2, 3. Datang untuk memukul bumi sehingga musnah. Setan sangat tahu untuk menghancurkan bumi, gak usah perang nuklir, terlalu mahal biayanya. Untuk menghancurkan bumi, setan tahu tidak perlu menyebarkan AIDS kemana-mana, tidak perlu. Bukan karena tsunami, bukan karena gempa bumi, bukan. Tapi nubuat perjanjian lama yang merupakan akhir dan penutup perjanjian lama. Ini yang kita harus tahu, saudara. Bukan gereja gagal bangun gedung, bukan gereja gagal punya sekolah teologi, bukan gereja gagal buat alat musik sound system yang mahal, bukan. Bumi musnah kalau gereja gagal membuat para ayah bertobat dan balik mengasihi anak-anak. Sederhana sekali. Jadi ini yang dipegang oleh iblis sekarang. Maka itu kita lihat di kiri kanan kita sekarang, di sekitar kita itu bukan mama yang dirusak oleh iblis, tapi papa yang dirusak oleh si jahat. Ya atau tidak? Makin hari makin banyak kerusakan yang terjadi karena ayah-ayah yang dirusak. Dengan adanya free sex sekarang ini, saudara, mengerikan. Maaf ya, saya harus terbuka ini. Ini beban yang harus gereja tanggung. Nyatakan ayah kepada dunia, maka dunia akan berkata, terima kasih, aku kenyang, aku puas, aku cukup. Sebelum saya lanjutkan, saya berikan poin ini. Apa bedanya orang Kristen mengenal pencipta alam semesta sebagai Tuhan dan sebagai ayah? Perhatikan pertanyaannya. Apa bedanya orang Kristen mengenal pencipta alam semesta sebagai Tuhan dan sebagai ayah? Bedanya jelas. Begitu kita mengenal dia sebagai Tuhan, dan itu yang dikerjakan gereja, hampir 99, sekian persen, gereja hanya mengajarkan dia itu Tuhan, dia itu Tuhan. Tidak salah, memang dia Tuhan. Tapi kalau ini tidak diimbangi, bahwa yang jadi Tuhan itu adalah seorang papa juga, maka manusia nggak pernah bisa berkata puas. Apa yang muncul di benak kita begitu mendengar kata Tuhan, pasti munculnya adalah peraturan legalistik. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Begitu kata Tuhan muncul di benak kita, yang muncul adalah peraturan. Maka itu mengapa di dalam gereja penuh dengan kemunafikan. Waktu kita pelayanan, kita seperti malaikat. Waktu kita nggak pelayanan, kita kayak maling. Emaknya sama di depan. Karena kita munafik. Kita tidak bisa melakukan peraturan-peraturan itu. Saya tanya kepada saudara. Tidak mungkin ada. Pasti tidak mungkin ada. Begitu ada bayi lahir, lalu ayah di rumah itu, ayah si bayi itu langsung berdiri di pinggir bayi baru lahir itu dan berkata, nak, kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Jam 5 pagi mesti bangun. Lalu kamu mesti nyapu ngepel dulu. Baru mandi dan baru boleh makan. Apa begitu? Ayah gila saja nggak mungkin beri peraturan seperti itu. Ini bedanya kalau orang mau kenal siapa pencipta alam semesta, lalu gereja datang dengan peraturan. Jangan begini, jangan begitu. Maka selama menjadi Kristen, dia akan jadi Kristen yang capek dan munafik. Tapi kalau kita dikenalkan dia sebagai ayah, itu akan beda. Saya lanjutkan sekarang. Mengapa ayah yang bisa merusak bumi? Mengapa bukan mama? Kolose 3:21 dengan cepat. Firman ini dahsyat. Siapa yang bisa melukai seorang anak? Bukan mama. Udah baca Alkitab saudara, siapa yang bisa melukai seorang anak? Hai siapa yang diperintahkan? Ayo baca Alkitab saudara. Hai siapa? Bapak, ayah. Jangan kita apakan? Sakiti siapa? Anak-anak kita.
Mama hampir mustahil menyakiti anak, tapi papa yang paling bisa menyakiti anak. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, namanya Edwin Louis Cole. Saudara cari bukunya, banyak sekali. Pertama kali saya jumpa dia, saudara, saya kagum. Saya belajar banyak. Dari ayat ini, Ed Cole menuliskan 3 hal besar yang menyakiti hati seorang anak. Sayang terjemahan bahasa Indonesia ini sangat tidak kuat. Supaya jangan tawar hati mereka. Bukan sekedar tawar. Ayah yang melukai anak itu menghancurkan hidup dan masa depan anak. Saya ulangi. Ayah yang menyakiti anak itu akan menghancurkan hidup dan masa depan anak. Ayo kita sadar. Semua kita pasti ingat, baik kalian anak-anak di sini maupun kita orang tua. Coba, waktu kita masih kecil, ini hal yang hebat. Kalau sempat nanti, karena waktu saya cuma dibatasi 50 menit, saya akan usahakan cepat ngomong supaya selesai bagian ini. Waktu kita masih kecil, ayatnya ada di 1 Tesalonika. Jangan buka dulu, nanti kita akan lihat. Waktu kita nakal, mama marah kepada kita. Dengan keras mama marah karena kita nakal. Kita nangis, mungkin kita dipukul oleh mama. Berapa saat kemudian kita nakal lagi, namanya anak. Papa yang ngajar kita. Nah, nilai pengajaran atau kemarahan yang mama buat waktu sebelumnya dan yang sehari itu papa buat, itu sama, tidak beda. Saya tanya begini kepada saudara. Waktu mama memarahi kita atau mengajar kita, dengan papa mengajar kita, nilainya sama. Jawab pertanyaan saya. Anak-anak lebih cepat ngampuni siapa? Jawab, anak-anak lebih cepat ngampuni siapa? Mama. Heran. Di mata anak-anak, mama itu boleh salah, tapi papa tidak. Catat ini saudara, hanya Alkitab yang menulis. Di mata anak-anak, sesalah-salahnya mama, anak masih bisa terima. Tapi begitu papa salah sedikit saja, lukanya itu dalam. Bertahun-tahun saya mencari jawaban itu, saudara. Ternyata jawabannya ada di Alkitab. Nah, Edton menuliskan 3 ini. Catat ya. Kapan seorang papa menyakiti anaknya? Hanya 3 hal besar. 1, ketika papa menyakiti mamanya anak-anak. Itu anak enggak terima. Maka itu dengar bapak-bapak. Kalau kita pernah pukul istri kita, kita selingkuh, kita khianati istri kita, anak-anak enggak terima. Katakan amin. Anak-anak marah, sakit hatinya. Kenapa engkau sakiti mamaku? Hebat hukum ini, saudara. Anak-anak, kalau engkau pernah ngalami itu, saya mewakili papamu, papa minta maaf. Dan papa minta, kalau engkau anak laki, jangan kau buat untuk anakmu nanti. Karena seringkali tanpa kita sadar, kesalahan orang tua kita, tanpa kita sadar, kita warisi, saudara. Kenapa banyak bapak-bapak bengis kepada anak? Karena opanya anak-anak itu dulu buat itu kepada papanya. Iya atau tidak? Langsung turun. 1 Timotius 2 ayat 8. Cepat catat ayatnya, nggak usah dibuka. Di dalam ayat itu Tuhan berfirman, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saya heran. Gereja nggak pernah baca ayat itu. Buktinya apa? Di semua jam doa, menara doa, kebaktian doa, ibu-ibu yang datang itu salah. Mulai hari ini perempuan semua berhenti berdoa, biar suami yang berdoa. Katakan amin. Karena firman itu, ya tepuk tangan para istri supaya nggak didoa, nggak disiksa oleh suaminya. Ayo kamu doa, ayo kamu doa. Berarti nggak pernah baca Alkitab gereja itu. Tidak boleh ada kebaktian doa itu perempuan semua, harus laki-laki. Saudara, Perjanjian Lama menuliskan, laki-laki yang berdoa sambil menadahkan tangan, itu hanya 1 jabatannya, imam. Catat. Kapan tangan seorang imam jadi najis? Ketika tangan itu pernah pukul istrinya, ketika tangan itu pernah mencuri, menyuap, ketika tangan itu pernah berbuat jahat.
tangan itu jadi najis.